Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 1 Suko. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan Bunda Ria dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Materi kita hari ini adalah berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Kompetensi dasar kita kali ini adalah 3.13, yaitu mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar peserta didik mampu mengidentifikasi ciri umum surat pribadi dan surat dinas pada teks yang dibaca dan didengar. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Bunda ingin memberikan stimulus kepada kalian. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat bentuk surat? Nah, pasti sebagian besar dari kalian pernah melihat bentuk surat. Entah kalian pernah berkirim surat dengan teman, sahabat, keluarga, atau kalian berkirim surat ke sekolah, yaitu mengirimkan surat izin tidak masuk sekolah. Nah, surat dibedakan menjadi dua, ada surat pribadi dan surat dinas. Untuk lebih jelasnya, pada tayangan slide ini terdapat dua jenis surat, yaitu surat 1 dan surat 2. Anak-anak, manakah yang termasuk surat pribadi dan surat dinas? Ya, yang termasuk surat pribadi adalah surat 1, karena di dalamnya tidak terdapat kop surat atau kepala surat. Dan bahasa yang digunakan menggunakan bentuk bahasa tidak formal. Sedangkan yang termasuk surat dinas adalah surat 2 karena di dalamnya terdapat kop surat atau kepala surat dan menggunakan bentuk bahasa yang formal. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini Bunda menuliskan inti dari ciri umum surat pribadi. Surat pribadi itu sendiri adalah bentuk komunikasi interaktif antara pengirim dan penerima, dan surat yang isinya bersifat kekeluargaan, persahabatan, dan perkenalan. Bentuk bahasanya menggunakan bahasa yang tidak baku atau tidak formal, tapi tetap memperhatikan etika kesopanan berbahasa. Ciri umum surat pribadi, unsur-unsurnya yang paling utama adalah tidak terdapat kop surat dan nomor surat. Kemudian alamat dan tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka, isi surat, kalimat penutup, paragraf terakhir, salam penutup, dan tanda tangan. Selanjutnya, di sini ada inti dari surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang ditulis dalam situasi formal yang berhubungan dengan instansi, lembaga, jawatan, atau organisasi. Surat dinas hanya boleh ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu. Contohnya, undangan rapat, izin penggunaan tempat, izin tidak masuk, dan sebagainya. Ciri-ciri surat dinas yang utama adalah isi surat berkaitan dengan instansi atau organisasi yang bersifat resmi, menggunakan bahasa yang baku dan efektif, menggunakan kepala atau kop surat. Ini adalah juga yang utama. Baiklah anak-anak, di sini Bunda akan menjelaskan unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Tahukah kamu unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas? Nah, selanjutnya di sini adalah
Tata cara penulisan unsur-unsur surat pribadi dan unsur-unsur surat resmi. Di sini, unsur surat pribadi pada bagian atas dituliskan Jakarta 9 September itu adalah tempat dan tanggal penulisan surat. Untuk orang tuaku tercinta merupakan tujuan surat. Assalamualaikum merupakan salam pembuka. Dan pada bagian apa kabar sampai Bapak dan Ibu merupakan isi surat yang menggunakan bentuk bahasa tidak baku atau tidak formal. Kemudian wassalamualaikum adalah salam penutup. Salam rindu Sinta Bajwa adalah identitas pengirim surat. Nah, selanjutnya unsur-unsur surat resmi yang pertama pada bagian 1 di sini panitia kegiatan ini adalah kepala surat atau kop surat. Kemudian ada nomor, lampiran, hal ya, nomor 2 sampai nomor 4. Kemudian pada nomor 5 ada perihal surat. Kemudian pada nomor 6 ada alamat surat atau surat ditujukan kepada siapa. Kemudian yang nomor 7 ada salam pembuka. Kemudian nomor 8 ada isi surat di mana menggunakan bentuk bahasa baku atau formal. Yang kesembilan, terima kasih merupakan penutup surat. Dan yang ke-10, mengetahui kepala sekolah adalah identitas pengirim. Yang 11, hormat kami adalah salam penutup. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan Bunda tentang unsur-unsur surat pribadi dan unsur-unsur surat resmi. Bunda harapkan semoga kalian mampu mengidentifikasi ciri unsur-unsur surat pribadi dan surat resmi. Baiklah anak-anak, sekian penjelasan dari Bunda. Semoga ilmu yang kalian peroleh bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.